sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak Aris. Yang di belakang siapa? Istrinya. Silakan keluar. Bapak Aris bersama dengan istrinya juga. Mari. Nama saya Husnul Khotimah, umur 28 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, suami saya bernama Aris, kerja tukang pengantar galon dan gas, penghasilan 1 juta per bulan. Tadi pas di rumah suami saya lagi istirahat, saya lagi masak bubur buat anak saya. Tiba-tiba ada orang ngetok-ngetok, ternyata Mr. Money. Saya benar-benar kaget banget. Ini motor milik siapa, Pak? Punya bos saya. Punya bos. Jadi Bapak pekerjaannya saya lihat dari kendaraannya seorang kurir air galon isi ulang. Betul ya? Bapak sudah berapa lama kerja sebagai kurir? Berapa bulan? Dulunya bekerja di mana? Dulunya saya kerja di Kalimantan. Kerja di Kalimantan dulunya. Sebagai apa Pak kerjanya? Ya, bos kasar gitu. Ini berapa pendapatannya Pak? Ya, pendapatannya gaji bulanan 1 juta. Ya. Uang makan 20.000 satu hari. Jadi Bapak bisa pulang ke rumah, bagaimana ceritanya? Memang diperbolehkan sama bosnya untuk pulang dulu ke rumah? Iya, tadi minta izin. Pas ini minta izin pulang, ya kan harus telepon lagi. Saya disuruh pulang, pulang gitu. Anaknya sakit apa sih Pak sebenarnya? Awalnya sih sakit perut terus Hah? udah saya bawa ke puskesmas nggak
katanya nggak apa-apa, panasnya tinggi sampai 40, saya bawa ke klinik nggak bisa. Pas ke rumah sakit bilang diabetes. Saya sekarang nggak punya BPJS karena nggak ada kakak lagi bikin gitu. Ya. Udah gitu apa namanya, pas di rumah sakit hari kedua bilangnya anak saya usus buntu, ususnya udah pecah, coba aja sih itu juga. Dan saat itu saya nggak ada biaya, saya cuma bingung. Dan demi keselamatan anak saya udah pasrah mikirnya biaya di belakang aja, yang penting anak saya sembuh. Dan biayanya dapat dari mana, Bu? Waktu itu? Saya dari adik saya, dari saudara. Itu pun belum cukup, saya baru bayar 75%. Waktu itu berobat berapa biaya yang harus dikeluarkan? Awalnya kan itu pas di kelas, awalnya pas masuk udah suruh bayar dulu. Udah Ya. gitu pas mau operasi juga, kalau obat nebus sendiri di luar obat itu 11.200.000. 11.200.000. Dan akhirnya sudah terbayar berapa, Bu? 8 juta. 8,5 juta. Sisanya berapa? 2.700.000. Dengan penghasilan Bapak hanya 1 juta rupiah saja per bulannya, itu bagaimana ngatur ekonominya, Pak? Nggak tahu nanti bang ya pinjam sama bos lagi nanti. Ini Bapak hanya bekerja ini saja, ada nggak pekerjaan lain? Nggak ada. Bapak saya lihat masih muda, masih bugar sekali ya. Bapak mempunyai peluang sebenarnya yang lebih bagus daripada ini, Pak. Kenapa Bapak harus bertahan di sini? Karena kan ijazah cuma SMP, dari Saya kelas 2. nggak. Yang penting itu adalah keterampilan. Bapak sama Ibu punya keterampilan apa? Bapak apa keterampilannya? Karena jadi supir cuma mesinnya udah sempat mati nggak bisa ditambah jadi. Ketika Bapak sama Ibu dikasih kesempatan mau usaha apa nantinya? Bapaknya sih pernah kerja di counter, bisanya sih paling di counter Konter apa? HP. Konter handphone. Bapak yakin nggak kalau Bapak tuh bisa berubah? Ya kemungkinan ada sih keyakinan itu tuh gitu ya untuk merubah, artinya tuh ya seperti yang katakan tadi kan, kalau ada rezeki nanti kan kita bisa Saya ingin bertemu sama anaknya, ada di rumah. Yang mana anaknya? Siapa, Nak? Kamu namanya siapa, Nak? Sini, sini. Kamu sakit apa? Bekas operasi mana? Iya, lihat aja. Oh, lihat sebentar saja. Oh, ini. Alhamdulillah, Ibu, operasi sudah dijalankan, tinggal dicicil saja biayanya. Pasti dia akan baik-baik saja. Bapak, ini kan anaknya habis selesai operasi usus buntu. Iya. Ya? Iya. Ya, kita berandai-andai saja. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana yang Bapak rasakan nantinya? Sangat sedih sekali ya Pak. Nah, sekarang bagaimana nih harapan Bapak sebagai kepala rumah tangga? Maunya keluarga Bapak ini mau dibentuk yang seperti apa penghidupannya nanti? Ya, pertama-tama sih saya pinginnya melunasi yang ada di rumah sakit itu. Itu dulu.
Dari kita bicara Pak, kurang lebih saya sudah mengetahui Bapak masalahnya seperti apa, kesedihannya di mana, kebingungannya di mana, ya. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini bisa membuat kehidupan Bapak itu jadi jauh lebih baik, ya. Ajudan. Bapak Aris, ya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Aris berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bapak Aris, saya ucapkan selamat mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah dari Yang Maha Kuasa, Pak. Bapak punya tugas untuk habiskan uang ini dalam waktu hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Bapak pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Tampaknya di sini saya melihat ibunya yang mempunyai insting barang-barang apa saja yang diperlukan dalam keluarga ini. Ibu sudah siap? Mau? Ya Bu ya. Sama di pasar, nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Pastinya Ibu akan aman selama di pasar. Ingat kebutuhan suaminya, ingin usaha konter handphone. Kalau memang itu bisa diwujudkan, ada peralatannya di pasar, tidak apa-apa Bu, bisa dibeli. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Ibu harus ada usaha. Jadi suaminya masih bekerja sebagai kurir air galon isi ulang, tapi ibu pun juga ada usaha di rumah. Jadi mencari nafkah sekaligus menjaga anaknya yang perlu dijaga. Bisa Ibu? Baik, apakah Ibu sudah siap? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, Ibu usaha.